Nanti mungkin bisa kita share di lain kesempatan, tapi pada prinsipnya terutama penyakit-penyakit kronis ya, penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis, seperti penyakit jantung, penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi gitu. Itu banyak yang terbantukan. Terbantukan pemulihannya ya. Statusnya dia menjadi lebih baik dengan dia minum air alkali, air kangen water ini gitu. Jadi terakhir nih ya, tadi dikatakan ini kan air sehat nih. Nah, boleh nggak ini dipadukan dengan ketika kita kan namanya orang awam ya, kalau berobat itu pasti dikasih obat. Boleh nggak ini dipadukan antara minum obat dengan minum air kangen water gitu? Sangat boleh. Boleh ya? Sangat boleh gitu. Nah, si mesin kangen water ini dia punya beberapa tombol yang bisa menghasilkan beberapa jenis pH. Hanya saja ketika kita minum obatnya, ketika minum obatnya sangat disarankan ya untuk menggunakan yang pH-nya netral. Jadi tetap kangen water tapi dia clean water yang pH-nya 7. Jadi dia masih air minum biasa gitu ya. Jadi dia masih punya antioksidannya, hidrogennya, dia sifatnya juga microcluster, akan tetapi secara pH dia netral, pH 7. Kenapa? Karena berdasarkan manual booknya juga nyatakan bahwa itu bisa jadi mengganggu kerjanya si obat. Entah itu nanti pola penyerapannya yang jadi lebih panjang atau lebih singkat, atau bahkan mungkin onset of action itu apa ya, masa dia untuk bekerja pada sisi yang harusnya dia 7 itu bisa jadi berkurang atau mungkin bertambah. Intinya mungkin mengganggu proses kerja si obatnya, jadi lebih baik dikasih jarak, Kang. Jadi dia tetap, jadi kalau setengah jam atau 1 jam biasanya. Jadi kalau Sarah tuh saya pribadi, saya sebagai seorang dokter, ketika saya mengedukasi orang-orang yang punya masalah kesehatan gitu, Pak, Bu, obat dokternya mah nggak, silahkan diteruskan gitu ya, bantu dengan wasilah dengan kangen water. Nanti setelah sebulan coba dinilai ulang. Jadi kan misal contoh nih, orang-orang diabetes kan pasti yang dinilai adalah kadar gulanya. Ketika misalnya dia ada ke dokter dan kemudian ada terjadi penurunan, kan pasti dia ada penurunan dosis obat dari dokternya gitu. Terus seperti itu sampai akhirnya mungkin bisa jadi dia lepas obat. Tapi lepas obat itu dalam arti kata biasanya dia tetap memang harus minum air alkali terkanggeng gitu. Jadi dalam tanda kutip terapinya diganti gitu, yang tadinya dia terapinya pakai obat, sekarang terapinya pakai air putih, yaitu air kanggeng. Jadi tapi sangat kan mudah sekali gitu ya. kan sangat simpel gitu, siapa sih yang nggak minum air putih gitu. Dibandingkan orang yang harus tiap 2 kali sehari harus diingetin minum obat, ini minum obat, kalau obatnya lupa nggak dibawa udah. Tapi kalau ini kan dia hanya tinggal minum dan minum. Tapi pada prinsipnya gitu, biarkanlah dokter yang menentukan dosisnya sampai akhirnya dia memang benar-benar lepas obat. Sarah sih sangat tidak menyarankan ketika seseorang minum kangen water dia langsung melepas obatnya, terutama buat orang-orang yang penyakit kronis ya. Kronis itu orang penyakit yang metabolik seperti yang tadi Sarah sebutkan. Gitu, yang memang dia rutin minum obat dalam jangka panjang. Dan sejauh ini belum ada efek samping mungkin karena ini biasanya kalau perangkat kesehatan kan mungkin ada efek samping yang sifatnya seperti apa? Kalau dalam dunia medis itu kan semuanya itu dalam tanda kutip ya, kita berpegangnya itu pada jurnal, pada penelitian. Kalau dinyatakan tidak ada efek samping, kita berpegang pada itu. Pada praktik di lapangan, misal nih ternyata ada seorang yang dia itu misal dia pengidap diabetes, dan kemudian dia minum kangen water, tiba-tiba muncul reaksi-reaksi atau hal-hal lain, hal-hal kesehatan lain, gangguan kesehatan, yang kemudian orang-orang bisa ngeklaimnya mungkin karena kangen waternya. Padahal bisa jadi ketika dia nggak minum kangen water pun mungkin itu bisa jadi akan muncul gitu. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor lain yang bisa muncul gitu ya. Tapi orang akhirnya mikirnya mungkin jangan-jangan kena kangen water gitu. Ya itu bisa-bisa aja. Cuman kalau berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa ini sama sekali nggak ada efek samping. Udah gitu aja. Clear, ya? Kalau misalnya kita sebagai seorang dokter, biasanya kita patokannya di situ. Ini penelitian kan nggak main-main gitu. Apalagi kalau misalnya apalagi kan penelitian itu, jurnal itu kalau misalnya untuk masuk ke dalam sebuah bank jurnalnya itu ada fase, ada tingkat validasinya segala macam lah, seperti itu. Jadi benar-benar valid ya. Dinyatakan tidak ada efek samping. Urusannya sama nyawa ini. Iya benar sekali, do not harm kan. Prinsipnya kedokteran itu jangan sampai merusak kesehatan manusia gitu. Kalau misalnya sampai pemerintah Jepang, Departemen Kesehatannya langsung mengapproval gitu ya, bahkan kita juga sudah dapat stiker Departemen Kesehatan Indonesia, saya pikir itu sudah badan berwenang yang memvalidasi mesin tersebut. Kalau kita kan ya kita misalnya ada badan-badan berwenang khususnya lah ya, memang kerjaannya mereka.
Seperti itu. Jadi secara standar nasional Indonesia juga ada, apalagi sudah diakui secara internasional seperti itu. Ya. Terima kasih sekali dok ya. Sama-sama. Informasinya mudah-mudahan menjadi KAT Korea. Alhamdulillah kita telah mendapat banyak informasi dari Dokter Sarah tentang kesehatan, apalagi tentang bagaimana kita hidup sehat dan berumur panjang ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita akan terus bersama dengan KAT.